Mencermati tantangan pers. Hari Pers Nasional setiap 9 Februari baru saja diperingati. Momen ini mendorong insan pers untuk cermat menjawab berbagai tantangan yang kian berat. Peringatan Hari Pers Nasional atau HPN antara lain digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta di kota-kota lain di Indonesia. Semua itu menunjukkan pers masih eksis, tetapi sekaligus dihadang tantangan berat. Tantangan terberat industri pers dituntut bertahan hidup di tengah perubahan zaman. Disrupsi digital berbasis teknologi internet telah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap produk jurnalistik. Dulu berita dibaca dari koran, ditonton di saluran televisi, atau didengar di radio. Kini, berita ditengok melalui kanal-kanal media sosial. Digitalisasi memudahkan produksi dan distribusi berita, tetapi sekaligus mengubah model bisnis dan ekosistem pers. Sekarang porsi iklan terbagi juga ke platform digital, terutama media sosial. Pendapatan media dari iklan pun merosot. Laporan Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara atau UMN tahun 2024 mencatat 5.019 perusahaan pers di Indonesia dalam Asosiasi Konstituen Dewan Pers dengan mayoritas 3.886 media atau 77,43%-nya merupakan media siber. Semua terdesak untuk mencari alternatif penghasilan, termasuk merambah bisnis di luar jurnalistik. Fokus utamanya bagaimana bertahan hidup. Ini rentan mengerus spirit pengembangan karya jurnalistik yang berkualitas. Kebebasan pers juga masih menjadi isu krusial. Berdasar survei Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP oleh Dewan Pers, nilai IKP di Indonesia tahun 2024 sebesar 69,36 atau turun dibandingkan tahun 2023. Indikator rendah tercatat antara lain pada sektor kebebasan dari kekerasan, tata kelola perusahaan yang baik, dan pelindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Terkait kekerasan terhadap jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers menunjukkan 87 kasus kekerasan pada tahun 2024 atau meningkat dibandingkan 61 kasus pada 2023. Kekerasan terjadi dalam bentuk fisik serta serangan digital. Kasus-kasus kekerasan kurang ditangani secara tuntas sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Saat bersamaan, pers juga dituntut untuk menjadi salah satu dari 4 pilar demokrasi melalui produk jurnalistik yang independen, adil, dan mencerahkan. Pers diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan atau pemerintah. Ini kerap sulit diwujudkan di tengah tariknya berbagai kepentingan pragmatis. Menghadapi semua tantangan itu, industri pers perlu terus memberdayakan diri, kreatif, serta profesional. Penting juga memperkuat kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari insan pers, pemerintah, pengusaha, kelompok civil society, hingga publik. Konflik dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, organisasi yang hari lahirnya diperingati sebagai HPN, harus segera diakhiri. Saatnya semua pihak di lembaga ini duduk bersama, berdialog, mencari solusi, dan bahu-membahu demi mengembangkan pers yang sehat. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas Harian Kompas yang terbit hari ini di hari Rabu 12 Februari 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka Harian Kompas terlebih dahulu, saudara, ke sebuah foto berita di sini, yakni pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang dimana foto ini diambil oleh fotografer Harian Kompas Priombodo. Dalam agenda ini, saudara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK meluncurkan sistem informasi pelaku dan Indonesia Anti-Scam Center dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center. Sistem informasi ini mencegah fraud di sektor jasa keuangan. Kita bergeser ke informasi lain, saudara, dengan judul besarnya di sini, DPR gunakan tatip untuk mengevaluasi DKPP. Sepekan setelah tatip DPR hasil revisi disahkan,
Komisi 2 DPR RI menggunakan peraturan itu untuk mengevaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Komisi 2 mengkritik DKPP yang mendahului perkara-perkara yang sedang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan DKPP membantahnya. Ada juga informasi lain yang dibagikan, Saudara, mengenai Cortex, di mana Menkyu memperbaiki sistem Cortex. Hal itu disampaikan oleh Menkyu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana langkah ini dianggap sebagai jalan tengah yang tepat untuk saat ini, di mana sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex dianggap masih belum pasti. Yakni saat ini adalah menerapkan dua sistem perpajakan pada 2025 terlebih dahulu. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji, Saudara, untuk sesegera mungkin memperbaiki sistem Cortex. Kita bergeser ke informasi lainnya, Saudara, mengenai indeks persepsi korupsi, di mana skor naik tetapi masih bawah dalam rata-rata global. Di tahun 2024, Saudara, Indonesia berhasil keluar dari stagnasi skor indeks persepsi korupsi atau IPK yang selama 2 tahun berturut-turut bertengger di angka 34. Tahun 2024, IPK-nya naik 3 poin menjadi 37. Namun capaian ini masih jauh di bawah rata-rata global yang ada di angka 44. Sementara kita bergeser ke halaman 15, Saudara, informasi yang dibagikan di sini mengenai dinamika yang saat ini tengah kita soroti dan masih kita soroti saat ini adalah pagar laut di perairan Bekasi yang dibongkar. Pembongkarannya dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Dan pembongkaran ini, Saudara, diawasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Semua kepentingan bisnis harus berjalan seimbang dengan kelestarian alam serta keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan Saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membacanya di Harian Kompas atau bisa juga mengaksesnya melalui kompas.id. Usai jeda, Saudara, Kompas Pagi akan kembali hadir dengan informasi seorang penumpang pesawat histeris usai mengetahui perhiasan emasnya hilang dari dalam koper. Polisi telah menangkap seorang terduga pelaku yang merupakan porter sebuah maskapai penerbangan. Dampak cuaca ekstrim, aktivitas penyeberangan wisata di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi di Karangasem, Bali ditutup. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan,